Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, bersama saya Gede Satria dan rekan saya Arlista Hadiputri. Pemirsa, petugas BPBD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengevakuasi ibu dan balita yang rumahnya sudah sepekan terendam banjir. Proses evakuasi berjalan dramatis karena petugas harus mengarungi banjir sejauh 2 km. Setelah sepekan terendam banjir, ratusan rumah warga di Kampung Pisang Batu, Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat belum juga surut. Ketinggian air di rumah mereka setinggi 70 cm hingga 1,5 meter. Aktivitas warga menjadi lumpuh akibat jalan-jalan di perkampungan mereka terputus dan terisolir. Petugas BPBD Kabupaten Bekasi berjibaku mengevakuasi seorang ibu dan balitanya dengan menggunakan perahu mesin. Proses evakuasi ibu dan balitanya ini memakan waktu hampir 1 jam karena lokasi rumah berjarak 2,5 km dan harus melewati area persawahan. Untuk aktivitas warga saat ini tidak ada aktivitas karena jarak tempuhnya itu sudah dikelilingi air, jadi terisolir. Untuk evakuasi warga ini berapa kilo jaraknya dan memakan waktu berapa lama? Untuk evakuasi kita dari tempat kita berada saat ini sampai ke pemukiman itu kurang lebih 2,5 km dan waktunya itu bisa, kalau menggunakan mesin itu bisa 15 sampai 20 menit. Para korban banjir mengaku sudah kehabisan stok makan untuk sehari-hari. Selain itu, kebutuhan keperluan bayi seperti popok bayi dan susu serta makanan sudah menipis. Hingga kini petugas BPBD Kabupaten Bekasi masih terus melakukan evakuasi warga korban banjir. Sebanyak 850 kepala keluarga yang rumahnya terendam banjir. Petugas BPBD telah mengevakuasi sebanyak 120 kepala keluarga dan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, banjir yang sudah merendam hampir sepekan kini semakin meluas hingga merendam wilayah 15 kecamatan. Banjir yang merendam wilayah Sambas, Kalimantan Barat hingga kini masih merendam ribuan rumah warga selama hampir sepekan. Di Kabupaten Sambas, banjir semakin meluas hingga 15 kecamatan. Di 15 kecamatan tersebut terdapat 45 desa yang terdampak banjir. Curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir masih terjadi dengan ketinggian bervariasi, mencapai 180 cm di sejumlah lokasi. Lokasi terparah berada di Kecamatan Sejanggung dengan ketinggian air mencapai 180 cm. Dan saat ini ketinggian air diperkirakan 180 cm di atas permukaan jalan. Dengan tingginya air ini berdampak kepada kegiatan masyarakat, sehingga otomatis kegiatan keseharian masyarakat terganggu, bahkan terhenti. Tinjauan Bupati bersama personel TNI Polri ke lokasi banjir dilakukan menggunakan kapal motor ke permukiman warga. Bantuan diberikan kepada warga yang masih tertahan di sejumlah lokasi. BPBD Kalimantan Barat mencatat terdapat 11.000 lebih jiwa terdampak banjir dan hampir 3.000 rumah terendam. Warga diimbau tetap waspada mengingat curah hujan dapat kembali turun sewaktu-waktu. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Berniat memancing ikan di sebuah sungai di Lumajang, Jawa Timur, seorang pria justru mendapatkan seekor buaya dengan panjang 2 meter. Aksi pria memancing buaya ini pun terekam kamera warga. Aksi seorang pria, warga desa Yosewilangun Kidul, Kecamatan Yosewilangun, Lumajang, Jawa Timur, mendapat buaya saat memancing di Sungai Bondoyudo, desa setempat, terekam kamera warga. Buaya muara dengan panjang sekitar 2 meter ini tersangkut kail pancing. Beruntung, buaya tersebut tak sampai melukai warga yang berusaha melepaskan kail. Peristiwa bermula saat Agus Yulianto tengah memancing di tepi sungai. Saat pancing ditarik,
Bukan ikan yang ia dapat, namun seekor buaya muara yang ia dapat. Sontak Agus lari dan memanggil sejumlah warga untuk membantu melepaskan kail pancing yang tersangkut buaya. Ya pertamanya ya nggak tahu Pak kalau dapat buaya Pak. Masalahnya kan ada di dalam. Setelah saya tarik, dikira itu ikan Pak. Ternyata yang muncul buaya. Sempat panik atau gimana Pak? Ya panik Pak. Terus itu teman-teman itu saya suruh Pak di sini. Pak, Bantu. kenapa itu kemarin diputuskan dilepas kembali Pak? Kenapa? Takut atau gimana? Takut Pak. Takutnya itu induknya yang besar takut Pak. Ngamuk gitu loh Pak. Kini petugas Babinsa terus mengimbau warga untuk berhati-hati karena kemunculan buaya di Sungai Bondoyudo juga pernah terjadi bulan lalu dengan ukuran mencapai 5 meter. Himbauan kepada warga supaya tidak dekat-dekat. Kalau bisa juga yang berwenang untuk menangani buaya ini, saya kurang paham juga. Mohon bantuannya untuk dapat merespon supaya bagaimana supaya masyarakat di sini kan dekat, supaya aman. Saya minta tolong itu diselesaikan cara pengamanannya supaya buaya itu ada di wilayah sungai ini Pak. Warga pun meminta BKSDA menangkap buaya-buaya tersebut karena Sungai Bondoyudo bukanlah habitat aslinya. Bahkan sungai ini menjadi akses utama nelayan pergi melaut. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Belasan turis asing penghuni homestay di wilayah Jimbaran, Bali membuat petisi berisi protes terhadap suara kokok ayam. Menurut mereka, ayam yang selalu berkokok di pagi dan siang hari mengganggu waktu tidur para turis penghuni homestay. Belasan turis asing penghuni homestay di wilayah Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali membuat petisi yang berisi keberatan terhadap suara kokok ayam. Homestay yang dihuni para turis itu memang berdekatan dengan rumah warga lokal bernama Wayan Agus Juli yang memelihara sejumlah ayam. Menurut William, salah satu turis asal Amerika, dirinya merasa terganggu dengan suara ayam yang kerap berkokok di pagi dan siang hari. Hal itu dianggap mengganggu waktu tidur para penghuni homestay. William juga menuding Agus sang pemilik ayam sebagai pelaku judi sabung ayam. Namun Agus membantah hal itu. Agus mengaku beternak ayam untuk diperjualbelikan bukan untuk berjudi. Ya ngomong bahasa Inggris ya saya nggak terlalu paham bahasa Inggris. Ya saya jawab yes ya sama no aja. Komplainnya apa? Komplainnya gara-gara masalah ayam saya ini berisik katanya jam 3 pagi, siang katanya. Ya namanya ayam kan. Ya, iya memang kayak gitu ya. Iya kan. Namanya ayam kita nggak susah lah ngatur ayam, namanya peliharaan kan. Agus juga menyebut perwakilan para turis sudah mendatangi keluarganya namun hingga saat ini belum ada titik temu. I talked to the wife, and the wife say if you give us 500,000, we will move the chickens. She tell me if I give 500,000, they will take them away, so we don't hear them. So I give her the money, and they don't move them. They just kept them here. They put them in this building. Sementara William mengaku bersedia untuk membayar uang agar Agus mau memindahkan ayam peliharaannya, namun Agus menolak. Protes para turis itu juga telah disampaikan ke Kecamatan Kuta Selatan. Rencananya pihak Kecamatan Kuta Selatan akan melakukan mediasi terhadap para turis penghuni homestay dengan pemilik ayam. Dari Kabupaten Badung, Bali, Ferry Fadli, iNews melaporkan. Ya, ini menarik ya Lista ya. Padahal sebenarnya kan sebagai pendatang ini seharusnya juga bisa mengikuti apa kondisi yang ada di situ, begitu. Di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung seharusnya ya. Tapi ini yang menarik adalah sempat dikasih uang 500.000 untuk pindah tapi tidak mau. Betul. Mungkin kalau misalkan rupiah nggak mau, tapi kalau dolar 500.000 dolar ya. mungkin langsung dipindah. Ini ya. Nah pemirsa, kita ke informasi lainnya ini. Selain menikmati musik di Sound of Love Festival yang digelar oleh iNews, MNC Portal dan MNC Radio Network, para pengunjung juga dapat mencicipi es krim yang berbahan dasar santan dan juga MSG. Sebagai berbagai rasa ini bisa dicoba, antara lain ada rasa taro, tiramisu, bubble gum, dan coconut. Puluhan tahun sukses dengan mengembangkan bermacam produk bumbu dapur merek lokal kebanggaan tanah air, Sasa,
kembali menggebrak dengan inovasi terbaru mereka berupa makanan penutup, yakni Sasa Ice Cream. Menggebrak dengan inovasi baru, PT Sasa Inti meluncurkan Sasa Ice Cream berbahan kombinasi produk-produknya seperti Sasa MSG dan Sasa Santan. 4 varian rasa Sasa Ice Cream antara lain I&N Special atau taro ice cream, Swagger Lover atau tiramisu ice cream, bubblegum flavor, dan yang terakhir adalah varian Oh My Glow atau Black Sticky Rice Coconut Ice Cream. Semua rasa ini terbuat dari kombinasi produk-produk unggulan Sasa seperti Sasa MSG dan santan Sasa sehingga menciptakan rasa yang unik dan segar. Peluncuran Sasa Ice Cream menggunakan ice cream truck ini menguatkan bahwa PT Sasa Inti sebagai produsen Sasa Ice Cream menginginkan produk-produknya tidak hanya digunakan untuk makanan berat saja, namun juga bisa dikreasikan menjadi makanan penutup yang lezat. Kita mau kasih tahu ke orang-orang kalau Sasa itu nggak cuma bisa untuk makanan berat, tapi kita juga bisa buat dessert. Jadi makanan-makanan manis juga bisa dipakai dari produk-produk Sasa. Contohnya adalah Sasa MSG sama Sasa Santan. Keunikannya adalah jarang banget es krim atau dessert yang pakai santan atau MSG. Karena kan MSG itu asosiasinya adalah rasanya asin. Tapi ternyata ketika kita kombinasiin jadi satu ingredients dan jadi es krim, rasanya enak-enak aja. Ada beberapa titik Sasa Ice Cream Truck di wilayah Jakarta. Salah satunya yang berada di Sun of Love Festival di Tenis Indoor Komplek Gelora Bung Karno dari tanggal 4 dan 5 Maret yang menyediakan Sasa Ice Cream untuk dinikmati pengunjung. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Tidak diberi bantuan bahan makanan, kelompok kriminal bersenjata menembak anak kepala kampung di distrik Kuyu Gawe, Lani Jaya, Papua. iNews Siang akan segera kembali.